Kelihatan ya screen saya? Kelihatan, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung dan sesuai dengan topik yang sudah ada di schedule, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana melakukan investigasi di kecelakaan di pertambangan. Tentu karena kita berbicara pertambangan, kita akan acuannya ke Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia itu terkait dengan penyelidikan kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya nomor 7081/2016. Nah, sebelumnya 7081/2015 sudah diperbarui. Sekarang sudah 2016 ya, ada yang terbaru. Baik, kita langsung lanjut. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang maka dilupakan, kan begitu ya. Ini adalah perkenalan saya, nama lengkap saya Arif Parimpin. Saat ini saya bekerja di PT Dharma Henua Tbk Site Project PT Kaltim Primakol, tepatnya di area Bengalon ya, sangat Kutai Timur. Nah, ini adalah kompetensi saya. Terakhir saya sebagai pengawas operasional media ya. Itu sebelumnya saya juga AK3 umum, ahli K3 umum, terus auditor eksternal SMK 3 ya. Kebetulan auditor eksternalnya saya ngambilnya di Media Tama ya. Saya juga auditor internal 5001, 9001, 14001. Saya juga ada kompetensi untuk bekerja di ketinggian, accident investigator. Kebetulan saya juga di anggota rescue ya, set and rescue. Terus saya juga ada background asset protection management di security ya. Sistem pengamanan objek vital nasional, bagaimana analisa titik rawan ya di security, terus surveillance system ya dengan menggunakan CCTV dan lain-lain. Fasilitas dan mass communication juga, negotiation skill. Nah, ini yang menarik juga, sniper ya, karena saya juga pernah bertugas di Kepolisian Republik Indonesia. Saya juga ada kompetensi di sniper kelas 3, jihandak, dan saya juga penyelam. Ya. Itu rekan-rekan perkenalan saya. Kita akan lanjut. Sebagai informasi, biasanya kalau saya memfasilitasi training, rekan-rekan, saya biasanya untuk memberikan sertifikat itu 3 hari ya, dengan materi yang ada di layar yang tampil ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Namun untuk webinar pada hari ini, saya akan sampaikan yang saya bold ya. Hanya 3, karena waktunya yang tidak cukup. Jadi latar belakang pengertian, teori penyebab kecelakaan, terus bagaimana kita merencanakan investigasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke teknik analisa penyebab. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini bisa diikuti. Oke, kesepakatan sudah disampaikan tadi ya, dari pembukaan oleh Mas Bari dan Pak Denny tadi. Baik, sebagai informasi, beberapa teknik analisa penyebab yang kita kenal, yang ada beberapa perusahaan gunakan ya. Ada yang namanya SCAT ya, Systematic Cause Analysis Teknik. Ada yang namanya RCI, Root Cause Analysis. Ada yang namanya ICAM, Incident Cause Analysis Method. Nah, ada yang namanya Primaika. Nah, kebetulan karena saya mengenal Primaika karena saya bekerja di PT Kaltim Primakol. Nah, ini yang dikeluarkan dan dijadikan standar oleh PT Kaltim Primakol. Tentu ada juga di perusahaan-perusahaan lain yang mengeluarkan standar ya, standar pada
perusahaan masing-masing sesuai dengan kepentingannya tentunya. Oke. Nah, kita akan masuk ke, sebelum kita masuk ke teknik analisa, kita akan masuk ke pengertian ya. Jadi kita akan satukan pemahaman ya tentang pengertian apa sih pengertian dari bahaya. Jadi bahaya adalah suatu paparan ya. Jadi suatu paparan sumber energi, situasi atau kondisi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit akibat kerja atau kerusakan sarana dan prasarana serta lingkungan. Nah, itu kriteria dari definisi bahaya ya. Risiko, kalau kita berbicara risiko adalah nilai ya, suatu nilai. Jadi berbeda dengan bahaya. Kalau berbicara risiko berarti sudah ada nilainya. Dia sudah ada nilai. Nilainya adalah gabungan antara kemungkinan dan tingkat keparahan yang mungkin terjadi atau mungkin akan kita tanggung jika tidak kita lakukan tindakan pengendalian. Nah, itu adalah pengertian dari risiko dan bahaya. Nah, pengertian yang lain, eksiden atau kecelakaan. Definisi dari eksiden kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak direncanakan, dapat menimpa siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan menimbulkan cedera, kerusakan alat, lingkungan, atau terganggunya proses operasional. Jadi kalau ada kejadian yang direncanakan berarti itu bukan eksiden ya. Itu berbeda, itu bukan eksiden atau kecelakaan. Jadi kecelakaan itu kriteria utama adalah tidak direncanakan, ya dapat menimpa siapa saja, baik itu pekerja paling rendah maupun pekerja paling tinggi bahkan direktur. Tidak memandang jabatan, tidak memandang golongan, tidak memandang orang ini punya pengetahuan, atau orang ini pintar, atau orang ini bodoh, sama. Nah, kapan saja, di mana saja, dan menimbulkan cedera. Itu dari definisi dari eksiden atau kecelakaan. Nah, kita sering mendengar sebutan insiden. Nah, kita akan satukan pemahaman di sini. Insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan sama, tidak direncanakan, dapat terjadi kapan saja, di mana saja, yang menimbulkan atau berpotensi. Nah, saya bold di sini, bisa menimbulkan atau bisa berpotensi menimbulkan cedera, kerusakan alat, lingkungan, atau terganggunya proses operasional. Nah, ini adalah perbedaan dari istilah-istilah yang sering kita dengar. Nah, kita harus bisa membedakannya. Nah, pendekatan lain untuk bisa membedakan ini adalah, saya akan coba gariskan di dalam kotak ini. Jadi insiden dan eksiden itu sama-sama ya. Ada kesamaan, suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak direncanakan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, karena kondisi tidak aman atau tindakan tidak aman. Nah, kejadian itu menimpa 4M1E, man, mesin, material, metode, dan lingkungan, enviro ya. Nah, apa perbedaan dari eksiden dan insiden ini? Nah, kalau berbicara insiden, biasanya kejadian yang bersifat nermis atau hampir celaka, ya, itu masuk dalam kategori insiden atau bencana alam. Jadi nggak ada yang menyebutkan biasanya eksiden nermis, nggak ada. Yang tepat itu adalah insiden nermis ya. Ataupun sebaliknya, eksiden bencana alam.
kurang tepat ya. Yang tepat adalah insiden bencana alam ya. Baik, umumnya tidak mengakibatkan kerusakan terhadap 4M 1E tadi ya. Man, mesin, material, metode, dan lingkungan. Kecuali bencana alam. Nah, sedangkan eksiden adalah adanya kontak dengan suatu benda atau zat ya, atau overkapasitas yang ditimbulkan oleh kondisi atau tindakan tidak aman. Nah, ini yang saya garis bawahi di sini, yang mengakibatkan kerugian. Nah, kerugiannya itu bisa minor, bisa major, bisa fatality ya, di luar bencana alam. Nah, ini adalah perbedaan yang mendasar dari istilah-istilah yang sering kita dengar, insiden dan eksiden. Yang saya garis bawahi di situ tidak mengakibatkan kerusakan kecuali, nah yang satunya eksiden mengakibatkan sudah pasti ya, mengakibatkan kerugian. Ya. Baik, mudah-mudahan sampai saat ini bisa diikuti. Kita lanjut. Bagaimana dengan kriteria kecelakaan tambang? Nah, sesuai dengan SNI 7081/2016 dan keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang mengaturnya, yaitu di nomor 1827 lampiran 3 halaman 146. Jadi rekan-rekan bisa membaca ya, bisa searching sendiri. Saya kira di Mika Pro juga pasti ada ya. Nanti rekan-rekan cari di Mika Pro. Nah, kriteria yang pertama itu sama dengan definisi tadi. Benar-benar terjadi atau tidak direkayasa ya. Benar-benar terjadi, tidak direkayasa atau tidak direncanakan. Ya. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua, berakibat cedera pekerja atau orang yang diberi izin. Nah, pekerja yang dimaksud di sini adalah pekerja tentu yang bekerja di tambang di perusahaan itu. Ya. Nah, orang yang diberi izin ini bisa bukan pekerja, mereka bisa jadi tamu. Nah, sehingga di pertambangan itu orang yang diberi izin ini atau tamu-tamu visitor yang akan masuk ke lokasi wajib mendapatkan izin dari kepala teknik tambang. Itu. Oke, kriteria yang ketiga, akibat kegiatan usaha pertambangan. Jadi kalau ada kejadian yang terjadi di luar kegiatan usaha pertambangan, itu bukan kecelakaan tambang. Nah, berikut kriteria yang keempat adalah terjadi, ini yang menarik, terjadi pada jam kerja pekerja atau orang yang diberi izin. Nah, kalau bagaimana, ada pertanyaan, bagaimana kalau jam istirahat? Ya itu bukan jam kerja, jam istirahat. Jadi tidak masuk. Nah, seperti itu. Ini memang kecelakaan tambang itu harus memenuhi beberapa kriteria, 5 kriteria ya. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir adalah terjadi di wilayah kerja pertambangan. Nah, bagaimana kalau di luar tambang, di luar pos, atau di luar wilayah konsesi, dia itu karyawan loh ya. Dia itu visitor yang akan berkunjung. Ya, dia belum masuk wilayah berarti bukan kategori kecelakaan tambang. Itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa mengikuti ya. Oke, nah, secara umum memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sama ya, tidak diinginkan, tidak direncanakan. Kontak dengan bahan atau zat. Nah, kalau dalam metode investigasi nanti tipe kontaknya apa, seperti apa ya. Atau sumber energi di atas batas kekuatan atau over kapasitas. Nah, yang ketiga, kriteria secara umum yang ketiga adalah mengakibatkan cedera. Cedera ini berarti manusia ya. Mencederai, melukai manusia. Atau menimbulkan kerusakan alat, peralatan yang kita gunakan.
atau produksi terhenti. Nah, itu adalah kriteria kecelakaan secara umum. Baik, Mas yang moderator, kalau saya terlalu cepat nanti tolong ditegur ya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian investigasi. Ya. Nah, pengertian dari investigasi ini adalah suatu proses tahapan yang direncanakan. Ya. Jadi investigasi itu harus terencana. Jadi suatu proses tahapan yang direncanakan secara sistematis, langkah demi langkah. Yang logis yang dimulai dengan mengunjungi lokasi insiden, mengumpulkan barang bukti dan fakta, ya, termasuk pengambilan gambar-gambar, ya, terus interview saksi, terus masuk analisa penyebab serta rekomendasi perbaikan dan pencegahan kecelakaan. Nah, itu adalah pengertian investigasi. Jadi suatu proses tahapan. Tahapannya harus masuk semua, ya, sampai kepada pembuatan rekomendasi dan rencana pencegahan kecelakaan. Itu yang namanya investigasi. Oke. Berikut kita juga perlu satukan pemahaman apa sih tujuan dari investigasi itu, ya. Yang pertama adalah mencari fakta, ya, dan penyebab kecelakaan sehingga tindakan perbaikan dan pencegahan dapat diambil agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali, ya. Jadi mencari fakta dan penyebab kecelakaan, ya. Gunanya apa? Untuk mencegah kecelakaan yang sama tidak terjadi serta kecelakaan lain yang berpotensi mungkin lebih besar dari sebelumnya. Itu adalah tujuan investigasi yang pertama. Nah, yang kedua, memperkuat pengawas. Nah, pengawasan. Nah, ada kata-kata pengawas di sini yang saya bold, ya. Jadi dengan melakukan investigasi kita memperkuat pengawasan. Ya. Yang berikut, tujuan dari investigasi adalah untuk menetapkan kecenderungan atau tren. Jadi setelah kita melakukan investigasi, nantinya akan kita dapat kecenderungan kecelakaan dan penyebab atau tren kita di sini itu seperti ini ternyata. Karena tentunya dari masa ke masa, waktu ke waktu, berhubungan dengan volume aktivitas yang kita lakukan, banyaknya orang, banyaknya alat, itu akan mempengaruhi ke sana. Nah, dengan melakukan investigasi ini, kita akan mengetahui tren-trennya, penyebab dari kecelakaan itu. Nah, yang tak kalah pentingnya, yang melakukan investigasi berarti kita sudah perhatian kita ke bawahan. Nah, makanya di beberapa perusahaan termasuk di Pati paling itu kita lihat. Itu adalah tujuan investigasi. Jadi kita menunjukkan perhatian kita ke bawahan kita bahwa pentingnya bekerja dengan aman, ya. Tidak hanya serta-merta kita cari uang, dapat rezeki, tapi kalau ada yang celaka, itu sama saja kita tidak mempunyai perhatian, ya, terhadap pentingnya keselamatan anggota kita, ya. Baik. Nah,
saya tadi menggarisbawahi atau memberikan bold ya terhadap kata pengawas. Nah, kenapa kok wajib pengawas ya? Kenapa wajib melakukan investigasi? Atau paling tidak bahasa lain adalah departemen terkait yang terlibat insiden itu atau terlibat eksiden itu wajib melakukan investigasi. Ya. Alasan yang pertama adalah mereka paham lokasi atau mereka lebih paham terhadap bisnis proses yang mereka kerjakan. Karena itu adalah bidangnya mereka. Mereka yang menguasai proses itu. Mereka yang mengawasi, ya. Jadi alasan pertama itu. Jadi mereka yang lebih paham dan mereka yang mengawasi proses kerja. Mereka menguasai proses bisnis proses yang ada di departemennya mereka. Alasan kedua, mereka pasti paham, ya. Pengawas ini paham atas watak-watak atau karakter pekerja. Nah, kalau orang dari luar yang bukan pengawas yang melakukan investigasi tentu tidak akan mencari tahu dulu ya. Tapi kalau pengawas yang bersangkutan, dia sudah paham terhadap karakter pekerjanya atau anggota yang diawasi. Alasan berikutnya, mereka lebih paham bagaimana untuk mendapatkan informasi. Karena dia tahu lokasi, proses kerjanya seperti apa, paham juga pekerja yang terlibat, sehingga mereka sedikit banyaknya lebih paham untuk mendapatkan informasi. Kalau istilah kerennya, mereka agak sulit untuk dikelabui oleh pekerja, ya, atau dibohongi oleh pekerja. Oke. Nah, alasan berikut tentu karena mereka seorang pengawas di departemen terkait yang terlibat insiden, tentu mereka punya interest pribadi ya. Harus memulai atau mengambil tindakan perbaikan pencegahan supaya kecelakaan tidak terjadi lagi di departemennya. Kalau departemennya atau orang-orang yang dia awasi kecelakaan terus, tentu performa yang bersangkutan juga tentu akan dipertanyakan ya. Bagaimana pengawasan Anda? Bagaimana Anda menguasai bisnis proses yang ada? Kenapa terjadi terus kecelakaan? Jadi itu adalah alasan yang keempat. Kenapa pengawas wajib kita libatkan dalam investigasi. Nah, yang alasan berikut adalah bukti perhatian kepada bawahan. Jadi pengawas ini adalah bukti perhatian pengawas kepada bawahannya untuk melakukan investigasi. Jadi pengawas itu tidak serta-merta hanya menyuruh, memberi pekerjaan, tetapi ini adalah bukti bahwa pengawas itu tidak ingin bawahannya celaka kembali. Ini adalah bukti perhatian pengawas kepada bawahannya. Nah, bagaimana dengan posisi rekan-rekan kita yang bertugas sebagai praktisi keselamatan kerja kalau investigasi ini dilakukan oleh pengawas? Nah, posisi yang kita lakukan ya, kita sebagai fasilitator ya. Kita sebagai fasilitator, mereka yang akan menjadi tim dan ketua tim investigasi. Jadi bagaimana kita mengarahkan mereka, menyampaikan clue-clue tentang investigasi. Jadi dalam proses investigasi mereka yang kita kedepankan. Jadi bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk terlibat aktif dan kedepankan mereka. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir tentu meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Jadi dengan pengawas melakukan investigasi, tujuan dari investigasi itu adalah untuk mencegah kejadian yang sama terjadi atau kejadian yang lebih besar. Tentu dengan melakukan tindakan perbaikan terhadap insiden yang ada atau eksiden yang ada, tentu itu akan mengurangi kecelakaan. Dengan sendirinya produktivitas pekerjaannya akan meningkat. Nah, kalau tidak ada kecelakaan, tentu produktivitas akan meningkat. Seperti itu ya. Nah,
Berikut kita akan coba garis bawahi beda ya kalau dengar penyidikan dan investigasi kecelakaan. Penyidikan itu biasanya berkaitan dengan event-event yang terjadi di penegak hukum atau kepolisian ya, atau jaksa dan penyidik lain-lain ya, penyidik pegawai negeri sipil dan lain-lain. Nah, penyidikan mencari fakta iya. Yang kedua, penyidikan cenderung dia akan mencari siapa pelaku atau subjektif ya. Yang pertama itu, pelakunya siapa? Nah, yang berikut akan dia cari adalah pasal mana yang dilanggar ya, atau yang akan digunakan untuk menjerat si pelaku ini. Nah, itu biasanya kalau penyidikan pasal mana yang dilanggar, undang-undang mana yang dilanggar, kan seperti itu ya. Yang berikut, penyidikan juga akan mencari teman sindikat yang akan dijerat. Supaya apa? Nah, mereka akan cari sebanyak-banyaknya pelaku supaya kejahatan itu berkurang. Kalau sindikatnya dijerat juga kan kejahatan berkurang, kan seperti itu ya. Nah, yang kelima, mereka akan ajukan P21 untuk dituntut di peradilan, jadi penuntutan ke kejaksaan. Jadi biasanya kalau sudah berkas penyidikan udah komplit, akan diajukan ke kejaksaan untuk penuntutan. Kalau sudah dapat P21 berarti berkasnya layak atau cukup untuk diajukan ke peradilan ya untuk dituntut. Nah, bagaimana dengan investigasi kecelakaan? Sama ya, sama pasti mencari fakta ya. Semuanya harus berdasarkan fakta, tidak boleh asumsi ya, tidak boleh asumsi. Nah, perbedaan yang berikut ini yang perbedaan yang paling mencolok ya. Kalau investigasi kecelakaan cenderung pada umumnya itu bersifat objektif ya, bersifat objektif. Yang pertama yang akan dicari pada saat ada insiden apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Ya. Itu yang dia tidak hanya siapa yang terlibat, tetapi apa yang dilakukan itu yang lebih penting di sana yang akan kita cari. Nah, yang ketiga, perbedaan yang berikut, kalau tadi pasal mana yang digunakan, kita akan mencari penyebabnya, ya. Akar masalahnya kenapa eksiden ini bisa terjadi. Nah, itu. Nah, yang berikut adalah kalau di penyidikan mencari teman sindikat, kita akan terus mencari atau mengidentifikasi evaluasi sistem manajemen kontrol. Karena hulu dari kecelakaan itu adalah manajemen kontrol seperti apa. Ya. Jadi bagaimana kita mengevaluasi manajemen kontrol kita nantinya. Ya. Nah, yang berikut adalah tentu mengajukan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Nah, bukan untuk kita tuntut ya. Jadi kalau ada rekan-rekan di dunia pertambangan yang melakukan investigasi untuk mencari tersangka, untuk dibuatkan rekomendasi untuk diberikan sanksi, itu kurang tepat ya di investigasi. Jadi kita harus objektif. Nah, entah nanti hal-hal lain yang bersifat memang ada pelanggaran di situ, itu ada tim tersendiri ya, tim sendiri. Dalam artian tim komisi disiplin ya. Mungkin di perusahaan lain ada. Tapi tim investigasi harus fokus ke poin-poin ini supaya tujuan dari investigasi itu bisa tercapai. Oke. Di dalam Kepmen 1827 lampiran 3 halaman 146 sampai 147 kita perlu ketahui juga tentang penggolongan cedera kecelakaan tambang ya. Yang pertama cedera ringan,
itu lebih dari 1 hari atau kurang dari 3 minggu termasuk hari libur setelah kecelakaan tidak bisa kembali bekerja ya. Nah, cedera berat itu lebih dari 3 minggu setelah kecelakaan tidak bisa kembali bekerja seperti sedia kala, atau mungkin mengalami invalid atau cacat tetap, fraktur, ada kriterianya, pendarahan di dalam, pingsan atau kekurangan oksigen, luka berat akibat ketidakmampuan permanen, persendian lepas, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah fatality atau mati. Yang kriteria meninggal akibat kecelakaan tersebut. Nah, ada perbedaan sedikit kategori. Kalau dulu sebelum Kepmen 1827 kita acuannya Kepmen 55 ya, triple 5 ya. Nah, triple 5 itu kategorinya dalam 1 kali 24 jam ya, meninggal setelah kecelakaan. Tapi ini bisa lebih dari itu. Itu sudah akibat fatal ya. Oke. Nah, akibat kecelakaan. Perlu kita udah sering mendengar ya, akibat kecelakaan itu ada yang namanya fenomena gunung es. Jadi kalau kita melihat ya, saya juga belum pernah berkunjung ke daerah kutub yang banyak esnya, tapi bisa kita lihat dalam film-filmnya. Kalau es berada di atas air itu, yang kelihatan di atas itu hanya sedikit ya. Tetapi di bawah itu bongkahnya luar biasa, di bawah permukaan air. Nah, sama dengan kerugian akibat kecelakaan itu sama fenomenanya. Yang kelihatan di atas sedikit, tetapi kerugiannya luar biasa ya, luar biasa. Yang tidak terlihat akibat dari kecelakaan itu. Nah, di sana ada biaya part, ada lost time produksi, hilangnya waktu kerja untuk alat ini untuk berproduksi atau orang itu tidak bisa kembali bekerja ya. Terus ada juga nama baik yang perusahaan yang tentu tidak bisa diukur ya, luar biasa. Nah, tentu akan berpengaruh juga ke portofolio perusahaan ya. Dan investasi, ujung-ujungnya akan mempengaruhi investigasi. Kalau misalnya ada perusahaan yang tiap hari mencetak kecelakaan dan ada fatality hampir tiap bulan atau tiap tahun, tentu orang akan berpikir panjang untuk bekerja di sana, atau mungkin investasi akan berpikir panjang untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Karena apa? Jangan sampai rugi kan begitu ya. Itu fenomena dari gunung es. Nah, kita masuk dalam penyebab kecelakaan. Jadi kalau dalam teori menurut H.W. Hendricks ya, ini NTS dan lain-lain, penyebab dari kecelakaan itu 88% itu disebabkan oleh tindakan tidak aman, 10% kondisi tidak aman, dan di luar kemampuan manusia 2% atau act of God ya, nasib. Nah, bagaimana dengan DuPont? Kalau DuPont anti aman itu 96%. Di luar itu penyebab lain, termasuk di dalamnya kondisi tidak aman 4%. Jadi DuPont itu lebih ini ya, dalam artian dia lebih menggarisbawahi terhadap pencegahan yang usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi penyebab lain tidak ada di luar ekofogot ini ya, kemampuan manusia. Itu sebagai pengetahuan. Nah, bagaimana merencanakan investigasi? Yang pertama, setelah ada kecelakaan, kita akan menetapkan tanggal dan tim investigasi. Setelah kita evaluasi, kita tetapkan tanggal dan tim investigasi. Yang kedua,
kita lakukan kunjungan ya. Semua harus kita rencanakan. Site visit ya segera. Terus yang berikut pengumpulan data, sketsa dan typo ya. Typo ini kalau bahasa yang kita bahas tadi 4M 1E ya. Terus wawancara saksi, kita rencanakan siapa-siapa yang akan kita wawancarai sesuai dengan data-data yang kita sudah dapatkan, baik itu saksi langsung maupun tidak langsung. Nah, baru kita masuk ke analisa penyebab kecelakaan. Setelah semuanya kita dapat, fakta-faktanya kita dapat, keterangan saksinya kita dapat, baru kita mulai masuk ke analisa penyebab kecelakaan. Nah, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita dapat analisa penyebab kecelakaan, kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Itu. Perlu juga kita harus ada persiapan ya dalam melakukan investigasi. Kita harus persiapkan di dalam dunia pertambangan, karena kita sering ke lapangan, kita harus siapkan alat-alat atau bahan penandaan area. Entah itu nanti kita siapkan piloks atau mungkin barricade ya untuk menandain ya tanda-tanda, terutama pada saat kita membuat sketsa. Ini perlu kita siapkan. Terus kamera, termasuk ya sekarang sudah ada handphone ya, jadi cukup mudah, dan recorder ya. Saya tulis. Oke. Berikut yang perlu kita siapkan lagi adalah alat tulis dan formulir yang kita butuhkan. Tentu setiap perusahaan punya formulir ya. Bagaimana formulir untuk mengambil acuan-acuan kita untuk mengambil bahan-bahan dan keterangan. Nah, yang berikut senter atau penerangan, kalau itu kejadiannya di malam hari, kita perlu persiapkan juga. Jangan sampai kita sampai di sana tidak ada penerangan ya, kita akan sulit. Nah, tidak kalah pentingnya juga alat ukur atau meteran, serta persiapan kita untuk ngedrone ya, ngedrone. Kita foto dari atas ya, dan kita minta survei untuk pemetaan. Biasanya seperti itu yang kita lakukan. Nah, pita brigade tadi ya sudah. Nah, yang paling penting juga karena investigasi ini betul-betul harus kita fokus, kita nggak boleh ada gangguan. Makanya kita butuh suatu ruangan khusus untuk melakukan investigasi yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Ya, kita harus fokus ya. Entah itu pada saat ruangan untuk investigasi, untuk wawancara, untuk melakukan analisa dengan teman-teman tim yang lainnya. Oke, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke ini adalah intinya ya. Jadi di dalam teori domino yang dikeluarkan oleh H.W. Heinrich dalam bukunya, ini adalah awal mula gerakan keselamatan kerja yang mulai terorganisir ya dalam buku Industrial Accident Prevention ya yang dikeluarkan oleh H.W. Heinrich. Ini mengeluarkan teori domino dan ini berlaku sampai sekarang ya. Dalam metode investigasi manapun ini acuannya ke sini ya. Nah, yang pertama, kenapa terjadi kecelakaan? Teori domino pertama karena yang pertama adalah kurang kendali ya. Domino yang kedua sebab dasar ya. Ada yang namanya faktor manusia, faktor pekerjaan. Nah, kartu domino ketiga sebab langsung. Jadi ada namanya penyebab langsung, penyebab dasar ya. Nah, penyebab langsung itu ada kategori tindakan tidak aman di sana dan kondisi tidak aman ya. Nah, karena 1, 2, 3 tidak terkendali, maka terjadilah kecelakaan. Ya. Nah, tentu kecelakaan ini yang domino keempat ini akan menimbulkan atau menyebabkan kerugian. Ya, baik itu kerugian
orang ya, injury, kerusakan alat ya, sesuai dengan fenomena gunung es tadi ya, banyak sekali kerugian dari kecelakaan. Nah, itu adalah teori domino ya. Mungkin rekan-rekan bisa searching sendiri ya. Oke. Nah, bagaimana teori domino yang dikembangkan dari teori domino tadi ini adalah salah satu yang dikembangkan oleh ELCI ya, Loss Causation Model yang dikembangkan oleh ELCI yang disebut dengan Internal Safety Rating System. Nah, jadi teori domino yang pertama kurang kendali. Teori domino yang pertama ada 1, 2, 3. Pengendalian yang dilakukan oleh manajemen mulai dari program seperti apa, standarnya seperti apa, apakah sudah compliance atau sudah penaataannya sudah memadai apa tidak. Itu adalah kriteria manajemen kontrol yang dikembangkan ya, yang harus dilakukan oleh manajemen ya. Nah, yang kedua, sebab dasar yang saya sebutkan tadi, ada faktor manusia, ada faktor pekerjaan atau faktor personalnya. Terus yang ketiga, model yang ketiga sesuai dengan teori domino, sebab langsung. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya praktek yang substandar, ada yang kondisi yang substandar atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, ini juga tidak bisa terkendali, maka terjadilah eksiden, ya, eksiden kontak dengan substansi atau energi. Ya. Nah, tentu eksiden ini akan menimbulkan kerugian baik itu terhadap manusia, barang atau proses, ya. Proses kerja atau nama baik perusahaan itu sendiri. Baik. Bagaimana kita melakukan investigasi? Nah, kalau kita mengamati, ini adalah loss causation model atau teori domino. Nah, pada saat kita melakukan investigasi, ini saya kasih gambar seorang dokter ya. Seorang investigator itu harus bertindak sebagai analogi kan sebagai seorang dokter. Kalau dia salah dalam mendiagnosis pasien, maka penyakitnya akan bertambah parah. Nah, makanya diagnosisnya harus tepat. Jadi kalau obat pilek ya pilek, dikasih obat pilek ya. Kalau sakit kanker ya obat sakit kanker seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan investigasi kecelakaan dalam teori? Kita balik panahnya. Kita harus mulai dari kartu domino yang kelima. Kita harus mulai mengevaluasi. Apabila terjadi eksiden, kita mulai evaluasi kerugiannya, ya, evaluasi insiden yang harus kita lakukan. Apa kerugian ya dari investigasi ini terhadap manusia, proses atau nama baik ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam domino yang keempat, eksiden. Ya. Jadi kita mulai masuk ke dalam domino yang keempat, bagaimana kita evaluasi kronologis dari kejadian ini seperti apa, sequence of event-nya seperti apa, runutan-runutan kejadiannya sehingga terjadi kontak. Nah, ini adalah incident brief description-nya harus kita jelaskan di sini. Bagaimana proses ini terjadi. Tipe kontaknya kita tentukan di sini. Setelah itu, setelah kita mengumpulkan bahan-bahan, kita dapatkan fakta-fakta di lapangan, termasuk interview dan segala macam, baru kita masuk dalam domino yang ketiga ya. Domino yang ketiga, penyebab langsung ya, penyebab langsung. Nah, sesuai dengan data yang kita dapatkan, apakah ini
masuk dalam kategori tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Ya, kondisi tidak aman, tindakan tidak aman. Ya, contoh-contohnya kalau misalnya praktek yang tidak aman, ya, nanti kita bahas ya. Ada nanti. Nah, setelah yang kita dapatkan, kita golongkan ya, ini udah masuk dalam analisa ya. Di domino yang ketiga ini udah masuk dalam analisa penyebab. Kita masuk ke domino yang kedua. Sebab dasar. Nah, kalau berkaitan dengan praktek yang substandar atau tindakan tidak aman, kita runut lagi, kenapa si orang ini melakukan tindakan tidak aman? Berarti larinya ke faktor manusia. Apakah dia cukup pengetahuan apa tidak, dan lain-lain. Nah, kalau berkaitan dengan kondisi yang substandar atau kondisi tidak aman, berarti larinya ke faktor pekerjaan. Apakah ada pengawasan di sana atau tidak? Itu salah satu adalah faktor pekerjaan. Setelah kita dapatkan, kita golongkan, kita runut lagi ya. Kita runut lagi. Kenapa masalah orang ini tidak punya pengetahuan? Apakah kita sudah punya standar pelatihan dan lain-lain? Apakah kita sudah punya organisasi untuk mengawasi ini dan lain-lain? Nah, kita akan evaluasi di 3 poin ini, program, standar, compliance, dan lain-lain. Nah, jadi muaranya terakhir yang kita evaluasi pada saat melakukan investigasi adalah kartu domino yang terakhir. Jadi jelas ya, kalau teori domino tadi, loss causation model, mulai dari 1, 2, nah pada saat investigasi kita harus mulai dari domino kelima, ya, hingga domino 1. Nah, analisa 1, kerugian seperti yang kita jabarkan tadi ya, kita evaluasi setelah kejadian kecelakaan, kita evaluasi efeknya ke manusia enggak, property damage enggak, dan environmental issue enggak, atau loss process apa tidak. Nah, analisa kedua, sesuai dengan kartu domino yang keempat, kita tentukan kronologi kejadiannya, ya, tipe kontaknya seperti apa. Yang mungkin menabrak, pada, ditabrak, jatuh dari ketinggian, jatuh level yang sama, dan lain-lain. Ya. Terperangkap di antara, dan lain-lain. Ada acuannya ya, ada tipe kontak ya. Baik, setelah kita dapatkan, kita masuk analisa ketiga, ya, praktek yang substandar dan kondisi yang substandar, atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Contoh-contoh praktek yang substandar atau tindakan tidak aman: menjalankan unit tanpa otorisasi, gagal memperingatkan, pemuatan tidak layak, penempatan tidak layak, menggunakan peralatan rusak, dan lain-lain, ya, gagal menggunakan APD dan lain-lain. Terus bagaimana dengan substandar kondisi? Nah, di sana ada kriteria pelindung pembatas tidak layak, ya, APD yang tidak layak, ya, alat-alat peralatan rusak, ya, ruang gerak terbatas atau sempit, sistem peringatan kurang memadai, dan lain-lain. Sistem bahaya, kebakaran atau peledakan. Nah, termasuk penerangan kurang atau berlebihan. Nah, tidak hanya kurang, berlebihan juga berbahaya ya, silau ya, dan lain-lain. Ya. Dan kriteria yang lain. Nah, setelah kita mendapatkan itu, ya, analisa berikutnya adalah kita masuk ke analisa yang keempat di kartu domino yang kedua. Nah, beberapa poin di sini, faktor manusia dan faktor pekerjaan atau faktor pribadi ya, dan faktor pekerjaan. Nah, apakah kemampuan fisik dan fisiologis tidak memadai ya? Kenapa dia melakukan tindakan tidak aman? Nah, kita runut ke sini lagi ya. Apakah kemampuan mentalnya cukup memadai, ya, tekanan fisik atau stres apa enggak, ya, atau mungkin orangnya ini kurang pengetahuan dan lain-lainnya, atau mungkin dia punya pengetahuan tapi belum terampil, ya, itu perlu kita evaluasi juga, atau dia punya motivasi yang tidak tepat, buru-buru atau takut dimarahi dan lain-lainnya. Nah, faktor pekerjaan kita harus evaluasi ke kepemimpinan memadai apa enggak, supervisinya, pengawasannya ada apa tidak, ya.
Terus rekayasa lingkungan itu ya memadai apa tidak? Kalau jalan ada tanggul pengaman dan lain-lain, ada apa tidak? Nah, itu harus kita perhatikan juga ya. Terus pembelian tidak memadai apabila berkaitan dengan peralatan rusak. Nah, apakah ada partnya? Apakah memadai pembeliannya? Gitu ya. Terus berikut pemeliharaan tidak memadai. Nah, apakah maintenance-nya memadai? Kok bisa peralatan rusak tiba-tiba kan begitu ya? Kita harus runut ke sana. Atau mungkin standar kerja yang tidak memadai. Ada program tetapi standarnya tidak ada. Nah, itu perlu juga kita evaluasi ya. Terus pemanfaatan dan pemakaian yang berlebih. Mungkin kita standar loadingnya harusnya cuma 30 ton, dikasih 100 ton. Nah, itu berbahaya juga ya. Berarti pemakaian yang berlebih dan lain-lainnya. Atau penyalahgunaan dan salah penggunaan. Nah, setelah kita dapatkan dari analisa yang keempat, kita akan terakhir masuk ke analisa kelima. Analisa kelima yang saya sampaikan tadi adalah hulunya adalah kendali manajemen atau manajemen kontrol ya. Nah, kriteria dari manajemen kontrol ini ada EHS elemen ya, Health, Environmental, Health and Safety Program elemen ya, yang juga tentu ada di 20 ya, ada 20 ada di elemen ISRS ini ya. Nah, ini yang harus kita evaluasi dari program EHS elemen ini. Apakah sudah ada program terhadap poin-poin ini? Nah, kalau sudah ada program, oke, sudah ada perencanaan. Terus yang kedua, apakah sudah ada standarnya untuk melakukan program ini? Perlu, ya kita tidak hanya membuat program, kita butuh standar yang baku, standar untuk mengimplementasikan itu. Ya tidak cukup program. Nah, apakah program dengan standar cukup? Nah, tentu pertanyaan berikut, ada program, ada standar, ini sudah comply nggak? Ini sudah diimplementasikan nggak sesuai dengan program dan standar? Nah, itu kata kunci untuk evaluasi di dalam manajemen kontrol ya, atau kendali manajemen. Ini adalah hulunya dari pengendalian manajemen yang harus kita evaluasi sehingga akar masalahnya yang dari 3, 2 itu bisa diselesaikan. Jadi intinya di manajemen kontrol. Oke, nah kita masuk ke menetapkan rekomendasi. Jadi jangan lupa dalam menetapkan rekomendasi, kita udah dapat tadi dari evaluasi dari domino 3, 2, 1. Nah, kita mulai ya. Tentu untuk menetapkan rekomendasi, yang pertama harus terukur. Ya. Jadi pencapaiannya dapat diukur. Jangan kita menetapkan rekomendasi yang tidak ada ukurannya atau tidak ada pencapaiannya nanti. Tidak bisa dikontrol nanti ya. Nah, yang berikut adalah tentu poin yang paling penting adalah rekomendasi yang kita buat itu harus berhubungan dengan kekurangan yang kita temukan pada kartu domino 3, 2, 1. Jadi, ini penting sekali, jangan membuat rekomendasi di luar akar masalah yang kita temukan tadi di poin 3, 2, 1. Ini yang paling penting. Ya. Jadi jangan sampai tim investigasi ini kita dibilang, oh mengada-ngada kamu, kan begitu ya. Jangan sampai ya. Harus profesional ya. Kita harus fokus ke investigasi dan akar masalahnya. Nah, yang paling penting juga yang harus kita perhatikan, hindari rekomendasi yang bersifat hukuman. Saya sudah sampaikan tadi, dalam menetapkan rekomendasi, memang tentu ada unsur-unsur pelanggaran, mungkin sudah ada standar tapi dilanggar, itu bukan urusan tim investigasi, harus fokus ke akar masalah kalau investigasi ya. Nah, nanti akan ajukan ke tim komite disiplin. Jadi harus tim investigasi harus free dari
kepentingan itu supaya apa? Akar masalahnya benar-benar kita dapatkan. Oke. Nah, tetapkan batas waktu dan penanggung jawab perbaikan. Ini penting juga. Kalau sudah ada rekomendasi, siapa yang melakukan itu harus kita tetapkan, dan batas waktu. Jangan sampai berlarut-larut ya. Nanti insiden yang sama terjadi lagi. Belum sempat kita lakukan tindakan perbaikan, terjadi lagi nanti ya. Seperti itu. Nah, itu saya tadi dikasih catatan 60 menit ya. Pas ya mungkin Mas Bari, Pak Denny. Kita masuk ke ruangan diskusi. Saya kembalikan ke Pak Denny dan Mas Bari. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arief. Luar biasa ya materi kita hari ini. Silakan Pak Arief, mohon bantuannya ditutup dulu share screen-nya. Oke, silakan Mas Bari untuk ada info terkait dengan info-info yang lain. Oke, baik ya. Terima kasih atas presentasinya kepada Bapak Arief. Sangat menarik ya untuk topiknya hari ini. Berikut di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Nanti sebelumnya akan informasi penting buat Bapak Ibu semua ya. Ditunggu. Oke, baik. Untuk informasi selanjutnya itu untuk video-video webinar yang bisa Bapak Ibu lihat kembali di YouTube Kajik Denny, bisa di-subscribe untuk YouTube-nya. Oke. Untuk pelatihan selain webinar, kita ada online training sertifikasi Kemenaker RI, yaitu ahli K3 umum di bulan Mei, pada tanggal 22 Mei sampai 8 Juni 2021. Lalu di bulan Juni pada tanggal 16 sampai 30 Juni. Selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker Auditor SMK 3 pada tanggal 24 sampai 31 Mei 2021, lalu pada tanggal 10 sampai 16 Mei 2021. Lanjut ada sertifikasi Kemenaker ahli K3 listrik. Untuk ahli K3 listrik sendiri kita langsung offline training selama kurang lebih 17 hari. Akan dimulai pada tanggal 27 Mei sampai 15 Juni. Lalu di bulan Juni ada di tanggal 17 Juni sampai 7 Juli. Selanjutnya ada sertifikasi Kemenaker Teknisi K3 listrik. Pada bulan Mei pada tanggal 20 Mei. Lalu Juni akan dimulai pada tanggal 19. Lalu ada sertifikasi Kemenaker Ahli Muda K3 Konstruksi. Untuk bulan Mei kita ada di tanggal 28 sampai 5 Juni. Dan di bulan Juni ada 22 sampai 31 Juni. Oke, sebentar. Ya, boleh Pak. Oke, Bapak Ibu semua, khusus untuk bulan Juni, Bapak Ibu semua bisa ikut ahli muda K3 konstruksi, 1 kali pelatihan dapat 2 sertifikat. Jadi gitu Bapak Ibu semua ya. Jadi dapat bonus sertifikatnya dari BNSP. Kenapa? Karena permasalahan di lapangan kadang kalau menggunakan hanya sertifikat dari Kemenaker aja pada saat tender di Kementerian PU, itu kadang dari pihak pengadaannya ya, dari pengadaannya itu pokjanya itu nggak mau terima gitu ya. Nah, jadi kita di bulan Juni kalau Bapak Ibu semua tertarik ikut yang ahli muda K3 konstruksi Kemenaker, tapi bonus juga dapat sertifikat BNSP. Jadi 1 kali pelatihan dapat 2 sertifikat. Oke, silakan dilanjutkan, Bar. Oke, kita masuk selanjutnya. Di sertifikasi supervisi perancah pada bulan Mei ada tanggal 29 sampai 5 Juni. Lalu di bulan Juni ada 24 sampai 30 Juni. Lalu petugas P3K. Petugas P3K ini untuk blended training. 2 hari by Zoom dan 2 hari by langsung. Kita ada praktek soalnya. Pada tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2021. Untuk pada bulan Juninya 12 sampai 17 Juni.
Lalu ada petugas peran kebakaran kelas D. Untuk kelasnya blended training, pada di akhir pelatihan akan ada simulasi pemadaman api. Di bulan Mei ada di 22 sampai 27 Mei dan di Juni ada 5 sampai 9 Juni. Lalu ini kita membuka kelas baru yaitu operator forklift kelas 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 5 Juni 2021. Untuk harganya 3,5 juta. Bagi yang ingin ikut bisa menghubungi di nomor saya. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke proses Q&A. Baik, izin untuk membacakannya. Oke, dari Bapak Satria Meilani, izin bertanya Pak Arief, kalau karyawan mendapat tugas keluar wilayah tambang, tapi masih di jam kerja, apakah termasuk kecelakaan tambang? Ini langsung dijawab ya. Iya, langsung dijawab, Pak. Oke. Baik, terima kasih buat Satria Meilana. Satria ini laki-laki atau perempuan ya? Kayaknya laki-laki deh, Pak. Oh ya, Mas Satria. Ya. Baik, yang saya kupas tadi adalah kecelakaan tambang. Kita kembali, kalau tidak masuk 5 kategori tadi berarti tidak masuk kecelakaan tambang. Nah, untuk kasus ini, kalau karyawan yang mendapat tugas keluar wilayah tambang tapi masih di jam kerja, apakah termasuk kecelakaan tambang? Pasti tidak ya, karena sudah tidak memenuhi unsur, sudah di luar wilayah konsesi atau wilayah tambang. Nah, acuannya kemana? Masuk ke kecelakaan kerja. Jadi harus beda kecelakaan tambang dan kecelakaan kerja. Ya, itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, jadi bisa ya Pak untuk dalam dinas gitu ya Pak, termasuk kecelakaan. Kecelakaan kerja ya, betul. Iya. Tapi bukan kategori kecelakaan tambang. Kita akan ngacu ke kecelakaan kerja, ya, Permenaker ya. Oke, selanjutnya ada Pak Redonov. Ini ada 3 pertanyaan. Saat hujan lebat di daerah tambang di jam kerja sehingga terhenti, sementara pekerjaan tambang saat pekerja bertugas di daerah PIT ternyata tersambar petir mengakibatkan pekerja tambang meninggal. Apakah tergolong kecelakaan tambang? Lalu yang kedua, saat operasi tambang sedang berjalan dan Satu masih dulu Pak, mendung. satu-satu. Oke, Satu-satu baik. dulu. Mungkin bisa dijawab dulu untuk nomor satunya, Pak. Oke, yang nomor 1, ya saya selalu membawa ke 5 kategori ya. Ini kategorinya jam kerja, iya. Apa yang dilakukan, ya. Dia berada di lokasi, iya. Masuk Mas, ini masuk semua. Jadi entah itu dia tersambar petir ya, mengakibatkan pekerja meninggal, masuk kecelakaan tambang. Oke, lanjutin Bang. Untuk ketiga pertanyaan berarti masuk dalam kecelakaan tambang ya Pak? Yang kedua dibacain dulu. Yang kedua saya langsung baca di sini ya. Saat personal tambang sedang berjalan dan masih mendung, tiba-tiba petir menyambar, pekerja meninggal dunia. Apakah tergolong? Masuk ya. Karena ini kan dia berada di sana dan masuk kategori jam kerja. Dia tidak sedang di jam istirahat ya. Walaupun dia berteduh, tapi masih jam kerjanya ya. Itu masuk ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau 5 kriteria tadi tidak masuk. Kalau masuk, semua masuk. Oke, yang ketiga, saat land clearing di area tambang, operator turun ya melakukan itu bukan pekerjaan, bagian dari land di lokasi berada, dia sedang land clearing. Masuk Mas. Bang. Oke, untuk selanjutnya
pertambangan umum digunakan ya, Mas? Prabowo. Iya. Jadi tool itu banyak, sesuai dengan yang ada di presentasi saya tadi. Banyak tool, mulai dari tool analisis, ada yang namanya RCI, ada SCAD, ada iCam. Di KPC yang tempat saya, klien kami, tempat saya bekerja ini, mereka punya tool sendiri, Primaika namanya. Tetapi semua tool itu sebenarnya hampir sama ya. Cuma yang paling umum dan yang paling banyak digunakan itu muaranya ke SCAD ya. Itu yang paling banyak. Kalau saya pelajari semua teknik analisa penyebab yang ditetapkan oleh semua perusahaan. Itu muaranya semuanya ke SCAD ya. Itu yang paling sistematis, paling lengkap di sana. Gitu Mas ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Dodi Saputra. Izin bertanya Pak Arief, bagaimana kita sebagai karyawan menyikapi ketika suatu perusahaan kurang support terkait fasilitas dan kompetensi personal sehingga suatu ketika terjadi kecelakaan atau produk yang kurang baik hingga case-nya sampai top manajemen. Jika dilihat tadi termasuk domino analisis kelima. Ya. Ya, makasih. Pertanyaannya menarik ini Mas Dodi Saputra. Ini awal-awalnya juga di pengalaman saya juga udah melewati. Jadi ada beberapa strategi ya yang kita gunakan ketika top manajemen itu tidak mempunyai kurang atensi. Nah, alasannya kenapa? Kita ambil dari contoh diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu, pasti kita tidak banyak atensi ke sana. Berbeda kalau kita memahami dengan baik sesuatu yang ada di hadapan kita, pasti kita mempunyai atensi. Atau saya analogikan, saya mengenal si perempuan ini, oh dia cantik, oh dia dari keluarga ini, dia rumahnya ini, oh dia rajin ini, rajin sholat. Nah, kecuali kalau saya tidak mengenal, beda. Nah, perbedaan kalau kita tidak mengenal dan kita mengenal itu akan berbeda atensinya. Nah, sama dengan halnya dalam sistem manajemen K3. Untuk level top manajemen, saran saya, mereka dulu yang menjadi target untuk kita berikan pelatihan atau seminar-seminar supaya mereka lebih memahami. Nah, harapannya kalau mereka lebih paham, otomatis mereka akan punya atensi yang lebih terhadap sistem manajemen kecelakaan yang kita kembangkan tentunya. Dan itu bermanfaat sekali ya Mas. Saya sudah ngalami. Jadi setiap ada implementasi, kita mau implementasikan ISO 14001, 9001, 45001, target top manajemen dulu yang kita masukkan list untuk masuk di dalam seminar itu sebelum kita implementasikan. Itu Mas jawabannya. Jadi strateginya itu mereka dulu yang kita jadikan target untuk paling tidak kita seminar ya, kita undang untuk penyelenggaraan seminar ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Beni Satria. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Ezra Manurung. Izin bertanya Pak, apa bedanya insiden near miss? Bisa dicontohkan mungkin? Ada contohnya? Ya, ini memang cukup panjang ya. Sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau untuk eksiden dan insiden itu jelas sudah ada persamaannya, ada perbedaannya ya. Nah, kalau eksiden mungkin jelas ya, itu sudah mengakibatkan kerugian ataupun mencelakai orang ya.
baik orang, alat, lingkungan, atau mungkin terganggunya proses produksi. Nah, insiden ini yang bisa tidak membuat itu ya, di luar bencana alam. Nah, kalau berbicara nermis atau nermis itu kejadian hampir celaka kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, nermis itu bagian dari insiden. Kita tidak bisa menyebut eksiden nermis tetapi insiden nermis. Nah, itu bagian dari insiden. Nermis itu kejadian yang yang hampir terjadi. Jadi contohnya gini, saya membawa kendaraan, memasuki tikungan, tapi saya nggak mengetahui kalau itu tikungannya cukup tajam. Nah, saya tidak memperhatikan rambu mengurangi kecepatan juga karena saya sedang mendengarkan musik. Saya tetap dengan kecepatan 80. Di depan itu tikungan tajam ternyata. Nah, sontak pada saat mendekati tikungan itu saya putar, tapi saya tidak rebah dan saya juga tidak bertemu dengan kendaraan lain. Walaupun saya sudah mengambil lajur muatan atau lajur orang lain yang saya lewati pada saat belok. Tetapi saya tidak rebah. Gaya sentrifugal yang saya terima itu tidak membuat saya rebah atau terguling. Nah, sempat terangkat sedikit. Nah, baru lanjut jalan. Nah, itu nermis. Kenapa nermis? Uang tidak terbalik, tidak nabrak orang. Ya, saya tidak apa-apa. Itu kejadian hampir celaka. Ya, itu bagian dari insiden. Jadi kejadian tadi saya tidak bisa menyebut itu eksiden tadi. Itu bukan eksiden karena tidak mengakibatkan kerugian. Itu kerugiannya 4M 1E tadi ya. Saya kira itu ya. Perbedaannya cukup jelas ya, saya kira. Oke, selanjutnya kita pilih-pilih. Oke, dari Pak Hasbullah. Assalamualaikum, Pak. Maaf, mau tanya Pak, misalkan ada kasus pekerjaan yang terjadi kecelakaan berat. Lalu dari top manajemen untuk kasus jalan tersebut, jangan sampai ke eksternal perusahaan, cukup secara kekeluargaan, karena akan mengakibatkan reputasi perusahaan. Bagaimana Pak selalu kita sebagai HSE terhadap kasus tersebut? Apa harus mengikuti top manajemen atau gimana? Nah, ini bagi saya berat menjawab ya. Ya, dalam artian ini tadi PR yang sama dengan pertanyaan Mas siapa tadi ya, yang bagaimana dengan top manajemen yang tidak mempunyai atensi ke sana. Jadi intinya kalau ini top manajemen ini belum teredukasi, belum mempunyai pengetahuan ke sana, belum mempunyai pentingnya keselamatan itu, tentang ilmu-ilmu keselamatan dan pentingnya keselamatan itu. Nah, ini adalah tugas kita untuk mengedukasi mereka. Kenapa salah satunya ini bukan hanya reputasi perusahaan, ini adalah fungsinya apa? Untuk pencatatan insiden ini, tidak hanya untuk menghindari hal-hal seperti ini, tetapi kita akan mencatat supaya masuk dalam statistik kita. Statistik itu gunanya apa sih? Untuk untuk evaluasi kita, untuk memahami tren-tren kejadian yang ada di kita. Sebagai apa? Sebagai early warning system kita. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau ada manajemen seperti ini, jawaban saya adalah kita harus edukasi beliau-beliaunya. Berarti edukasi yang pertama tadi belum jalan. Itu pertanyaan seperti itu ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari John Peter. Izin Mas Arief bertanya, punya trik atau kiat-kiat tertentu nggak untuk wawancara supaya tim investigator bisa menggali informasi yang sebenarnya dari personil yang eksiden? Ya, ini Mas pasti punya Mas. Nah, teknik wawancara itu ada bagian dari kompetensi di dalam investigasi. Makanya di slide pertama saya tadi, kalau saya memfasilitasi training investigasi itu 3 hari. Salah satunya di situ bagaimana teknik wawancara.
Nah, di situ ada prakteknya juga. Jadi memang ini butuh pembahasan lanjut karena memang ada teknik khusus untuk wawancara ya. Bagaimana kita mengumpulkan keterangan dan bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada si calon saksi langsung maupun tidak langsung ini supaya kita tetap fokus terhadap insiden ini dan orang yang kita wawancara ini juga tetap fokus ya. Jadi jangan sampai mereka-mereka mengira kita mencari kesalahan dan mau menghukum mereka. Nah, itu yang paling penting di dalam wawancara. Ada pertanyaan terbuka, habis itu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan itu. Jadi butuh sesi khusus lagi nih, Mas. Harus lengkap ini harusnya kalau investigasi. Kalau pertanyaannya punya trik ya ada. Memang itu salah satu bagian dari kompetensi seorang investigator, Mas. Gitu ya. Mas Bari. Mas Bari, Pak Denny. Ya. Ya begitu ya, Pak John Peter, Mas John. Jadi memang kompetensi wawancara atau kiat-kiat trik dalam wawancara itu adalah bagian dari kompetensi seorang investigator. Ya, jadi memang harus punya trik dan kiat-kiat tertentu. Gitu. Oke, Mas Bari mungkin lagi online. Saya lanjutin lagi, Pak. Tadi pertanyaan terakhir. Oke, kita buka berbicara langsung dengan instruktur. Ini ada yang sudah raise hand. Bapak Ibu semua kalau mau langsung bertanya langsung dengan instruktur sama pembicara kita, Pak Arief, silakan tekan tombol raise hand yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, ini sudah ada Pak Moiko. Silakan Pak Moiko untuk berbicara langsung dengan instruktur kita, pembicara kita. Di unmute dulu Pak di layarnya. Ada juga Pak Amir Hamzah. Oke, siapa yang duluan? Silakan. Pak Amir Hamzah ditekan unmute. Atau Pak Marulam Batur Butar. Pak, selamat pagi. Oh, oke, Pak Amir dulu. Silakan, Pak. Iya, Pagi, Pak. Pak Arief. Selamat pagi, Pak Arief. Pagi, Pak Amir Hamzah. Iya. Gimana, Pak? Pak, terkait dengan kecelakaan kerja, Pak. Kalau kan ada beberapa definisi yang mengatakan kalau ada properti yang rusak juga masuk ke dalam kecelakaan kerja ya, Pak ya, atau pencemaran lingkungan gitu, Pak. Kalau misalkan nih, Pak, begitu kita lagi ngisi solar atau apa gitu, Pak, terus tiba-tiba drum kita itu jatuh gitu dan solarnya itu tercecer, apakah itu masuk ke dalam kecelakaan kerja nggak, Pak? Kategorinya. Ya, terima kasih Pak Amir Hamzah. Saya mau garis bawahi tadi ya, saya ulangi lagi. Kita ada dua kategori kalau di tambang itu, kecelakaan kerja sama kecelakaan tambang. Ya. Nah, kalau kecelakaan jelas tadi definisinya, kecelakaan yang dapat menimbulkan 4M1 tadi, kerugian terhadap 4M1E tadi ya. Nah, kronologi atau urutan kejadian yang Pak Amir Hamzah sampaikan tadi, ada drum, kita ngisi solar, ada drum jatuh terus tumpah ke tanah, itu ada kerugian apa tidak? Nah, biasanya kalau di kami itu ada kategori, jadi kerugiannya itu apakah ini mencemari lingkungan apa tidak? Apakah ini kategori mencemari lingkungan juga ada proses panjang, ya, proses panjang prosesnya. Nah, kalau kami selagi itu bisa kita kendalikan, dalam artian kita tutup akses-akses yang menuju ke sumber atau aliran air, habis itu kita rehandling, kita
pompa lagi, kita tarik, baru kita pakai absorben, kita serap lagi. Nah, setelah tanahnya kita keruk lagi, kita isolasi dan bawa ke TPS, itu clear, Mas. Itu bukan itu insiden tetapi bukan accident. Dalam artian dia masuk kategori near miss ya. Hampir ya kalau untuk lingkungan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Gitu ya, Pak Amir Hamzah. Lalu berikutnya Pak Moiko. Pak Moiko, silakan Pak Moiko. Halo Pak Moiko. Pak Moiko, Pak Marulam Batur Butar. Salah. Marulam Butar. Marulam Butar-Butar. Butar-Butar. Pak Firmansyah. Oke, silakan di-unmute dulu. Mana yang duluan? Silakan. Ayo, Pak Moiko. halo. Pak Moiko, halo. Pak Firmansyah. Oh, ya. Ya. Cek. Dulu. Oke, terima kasih Pak Arif, Pak Kak Cik Deni. Salam dari Palembang ya. Dari Lahat. Oke, ya. Ini saya mau menanyakan di sebuah perusahaan ya terjadi kecelakaan kerja, baik itu sifatnya kecil maupun besar. Nah, hal yang harus dilakukan dari HSE-nya itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kecelakaannya berat yang mengalami kecacatan dan nantinya si korban akan meminta ataupun menuntut perihal santunan. Itu langkah yang harus disiapkan dari divisi HSE-nya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, yang nomor 1 masih berhubungan ya dengan topik investigasi kecelakaan. Nah, yang nomor 2 kayaknya itu nanti berhubungan dengan ada Permenaker yang mengaturnya itu, Mas ya. Kalau kecelakaan berat, apa santunan-santunan, terutama kalau berbicara santunan itu masing-masing perusahaan, dan ada aturan yang mengatur tentang kecelakaan kerja ya, jaminan keselamatan JKK oleh BPJS sekarang ya. Baik. Nah, yang nomor 1 untuk apa yang dilakukan oleh tim HSE apabila ada kecelakaan kecil maupun besar ya. Yang pertama adalah immediate action yang harus kita lakukan adalah 1, amankan lokasi ya. Amankan lokasi, respon ada korban apa tidak, tim emergency respon kita harus segera bekerja, datangi lokasi, amankan, jaga status kolokasi. Terus kalau ada yang berkaitan dengan cedera orang, segera tim kita, emergency respon kita harus melakukan pertolongan. Itu pertolongan pertama yang harus kita lakukan. Jadi mulai dari mendatangi lokasi, kita selamatkan korban kalau ada korban, dan kita amankan lokasi. Status kolokasi itu harus kita barricade supaya tidak diganggu ya. Gunanya apa? Pada saat investigasi informasi yang kita dapat itu nanti tidak salah ya, benar ya. Kalau di dalam Kepmen 55 dan prosedur yang ditetapkan oleh semua perusahaan biasanya sudah tercover ya. Apa-apa yang dilakukan, standar-standarnya sudah ditetapkan seperti itu. Jadi yang pertama sekali immediate action adalah kita amankan lokasi, tolong segera korban bawa ke klinik ya. Fast respondernya harus bekerja ya. Seperti itu Mas Firman ya. Oke. Jadi yang tadi kalau ngomongin soal santunan itu di luar dari topik ya Pak ya? Iya ya, kan. Pak Firman ya. Ya. Oke. Mungkin nanti kita akan coba cari siapa yang berkompeten dan berwenang untuk menjelaskan terkait dengan hak-hak dan kewajiban antara si korban sama si perusahaan apa saja kalau terjadi kecelakaan. Oke, kita lanjut lagi Pak Marulam. Pak Marulam sama Pak Kiswantoro, silakan yang duluan bicara.
Silakan di-unmute terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Assalamualaikum Bang Denny. Oke, siapa ini? Pak Kiswantoro, Pak Muhammad Ulam? Kiswantoro, Pak Kiswantoro. Oh, Pak Kiswantoro. Oke, silakan, Pak Kiswantoro. Pak, saya perlu sedikit pencerahan aja nih terkait tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita sepertinya kan tahu tentang tanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan P2K3. Di situ kan pasti yang bertanggung jawab adalah sekretarisnya, si ahli K3 umum. Nah, pertanyaannya bagaimana jika perusahaan ini kurang disupport tentang fasilitas apapun APD, apakah jika terjadi kecelakaan fatal tetap yang akan ditunjuk maaf salah itu si sekretarisnya, atau mungkin Bapak bisa ngasih trik, oh ya kalau udah jadi AK3 sekretaris, jika kamu terjadi ini kurang di fasilitas apa dukungan caranya seperti ini gitu. Oh ya Bang Denny, mau tanya, itu kacik apa sih artinya kacik? Sorry. Oke, terima kasih ya, Mbak Kis ya. Siap. Oke, nanti dijawab. Oke, ini banyak juga permasalahan seperti ini yang ditanyakan teman-teman kita yang sudah ahli K3, khususnya ahli K3 umum, yang mana ahli K3 umum ini berperan sebagai sekretaris P2K3. Mereka ini kadang deg-degan juga kalau melihat tugas dan tanggung jawabnya itu tertuang di dalam Permenaker 0292, ya, Pak Arief ya. Ditambah lagi kalau terjadi kecelakaan, biasanya tuh manajemen tuh selalu menyalahkan ahli K3, sama kayak saya dulu. Ketika terjadi kecelakaan itu pasti ahli K3 dulu yang dicari, ya kan? Yang dimaki-maki pertama kali itu semua yang ada di Kebun Raya Bogor itu apa itu? Pokoknya yang ada di itu ya semua keluar gitu ya, bahasa-bahasa itu ya. Selalu disalahin. Tapi ketika kita meminta APD, meminta anggaran untuk kompetensi, meminta untuk uji riksa alat, MCU dan lain-lain, semua menghindar. Nah, ini permasalahannya. Ketika terjadi kecelakaan, kita yang dikejar. Nah, ini pertanyaan Pak Kiswantoro ini mewakili semua ahli K3 ini yang pada saat kerja, bagaimana supaya kita itu tidak dijadikan kambing hitam, Pak Arief, ya, ketika terjadi kecelakaan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa stay strong gitu loh ketika ada terjadi kecelakaan, dan kita itu nggak panik juga gitu, karena banyak informasi ya kita nanti kena sanksi di penjara atau segala macam kan, nanti buat kita mental kita kena juga di situ ya, kata bahasa gaul sekarang. Silakan Pak Arief, gimana tekniknya? Ya, terima kasih. Terima kasih tadi tambahnya yang tadi jangan panik ya. Itu memang satu poin. Kalau ada kecelakaan, yang pertama jangan panik ya. Saya lupa tadi sampaikan. Terima kasih Kang Denny. Jangan panik. Nah, kalau misalnya ada manajemen yang seperti itu, kembali lagi saya tadi. Mungkin beliaunya belum teredukasi. Nah, kesempatanlah saat ini, pada saat kita ada momen-momen training investigasi, libatkan dulu mereka di atas. Supaya mereka paham. Nah, kalau kita ambil contoh dari diri kita. Kalau kita belum memahami sesuatu, pasti atensi kita ke sana akan kurang. Tetapi kalau kita sudah memahami, atensi kita akan lebih. Percaya saja. Nah, itu yang saya alami. Makanya pada saat ada training keselamatan, ada seminar, termasuk seminar investigasi di tempat saya, termasuk di sistem manajemen kita sebelum seseorang akan naik ke level yang lebih tinggi, apalagi manajerial, itu komponen-komponen training yang harus dipenuhi itu salah satunya investigasi. Nah, supaya apa hal-hal seperti ini tidak ada lagi, dalam artian mereka udah paham. Itulah sebabnya sistem manajemen SMK3 itu harus terintegrasi di manajemen perusahaan. Jadi bukan sekedar kita sertifikasi, tetapi benar-benar harus masuk ke dalam integrasi manajemen perusahaan itu. Kewajiban tentang yang ada dalam sistem manajemen K3 ini harus masuk ke dalam standar yang berkaitan dengan HR, masuk. Yang berkaitan dengan operasional, masukkan di sana. Itu, jadi trik-triknya seperti itu. Edukasi mereka, standar-standar yang ada di SMK3 masukkan ke dalam standar perusahaan, ya, integrasikan ke dalam sistem manajemen perusahaan. Seperti itu.
Oke, jadi tips yang pertama adalah memberikan edukasi kepada manajemen, ya. Jadi gitu ya, Pak Firman saya. Jadi Pak siapa tadi? Jadi Bapak Ibu semua, kalau Amiruddin. mau ya siapa? Pak Amiruddin tadi. Pak Amiruddin ya. Jadi kalau mau dapat sesuatu yang baik, ya kan semua dilibatkan ya, khususnya manajemen supaya mereka tahu kalau terjadi kecelakaan jangan langsung tiba-tiba menyalahkan ahli K3 gitu ya. Terus mungkin juga bisa melibatkan pihak eksternal gitu ya Pak Arief ya. Kadang nih internal ya, terutama manajemen, kalau kita sendiri yang ngomong ke manajemen itu nggak didengerin gitu loh. Ya, saya biasanya menggunakan tangan pihak eksternal seperti auditor ataupun dari disnaker ataupun dari konsultan untuk memberikan pengarahan terhadap manajemen ataupun manajer-manajer lain yang mungkin statusnya lebih tinggi dari kita supaya kita tidak dianggap sebagai wah ini anak kencur nih gitu ya, anak yang baru sekarang ini ya. Mungkin gitu ya. Terus Pak Arief, kalau misalkan terjadi kecelakaan juga, ya kalau kita sebagai orang ahli K3, apakah apa yang harus kita lakukan lagi nih Pak? Membuat laporan ataupun apa nih Pak? Kira-kira kalau terjadi kecelakaan pada saat jebret hari ini terjadi kecelakaan, nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi kan preventifnya sebelumnya, nah kalau ini sekarang pada saat kejadiannya, nah apa yang harus kita lakukan Pak? Oke, yang pertama ya kita lakukan investigasi. Jadi bagaimana kecelakaan ini kita fasilitasi untuk segera dilakukan investigasi. Nah, tujuan dari investigasi tadi ingat poin-poinnya dan siapa yang harus kita libatkan dalam investigasi. Jangan kita yang melakukan sendiri. Ya memang kita sekretaris P2K3 iya. Nah, fungsi kita, ilmu kita itu harus kita tularkan kepada mereka. Nah, jangan kita yang ngambil peran di sana. Kita sebagai pemain peran, sutradara ya. Beda ya. Kita sutradaranya. Jadi bagaimana membuat momen atau pelaksanaan investigasi ini berjalan dengan bagus. Ya. Mulai dari kita membuat tim merencanakan tadi, membuat tim investigasi, siapa-siapa yang harus kita libatkan di situ, tentu orang-orang yang terkait dalam artian departemen in charge yang di mana kecelakaan itu terjadi. Itu yang paling penting. Itu. Oke, jadi pertama kalau terjadi kecelakaan, membuat tim dulu, ya kan, membuat tim untuk siapa saja yang ditunjuk di dalam tim investigasi kecelakaan. Nah, sebagai informasi juga, ini juga ada pertanyaan tadi. Investigator atau insiden investigator itu di dalam SMK 3 terdapat di kriteria 832. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang mengimplementasikan SMK 3 dengan 166 kriteria tingkat lanjutan, itu wajib ada insiden investigator yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan. Apa itu peraturannya? Ada di BNSP ya. Insiden investigasi hanya ada di BNSP, Kemenaker belum ada. Oke. Nah, yang berikutnya Pak Arief, ada nggak pelaporan ke pihak eksternal seperti ke BPJS atau ke Disnaker atau ke manajemen sendiri? Nah, itu gimana Pak Arief kalau terjadi kecelakaan misalkan hari itu? Ya, itu adalah yang tadi saya sampaikan tadi adalah proses ya investigasi mulai dari pembentukan tim. Kalau pelaporannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pelaporan yang namanya notifikasi awal ya. Ya, biasanya semua perusahaan sudah punya standar ya. Apa yang dilakukan pada saat ada investigasi terkait dengan laporan. Nah, didahului dengan notifikasi. Ya, notifikasi awal itu menyebutkan siapa-siapa yang terlibat, bagaimana kronologinya, apa kerusakannya, terus apa yang sudah dilakukan. Intinya situ. Notifikasi awal isinya itu termasuk gambar-gambar ya dari peristiwa itu. Nah, itu pertama yang kita laporkan ya di internal tentunya. Kalau kita bekerja dengan klien berarti kita juga sampaikan ke klien. Nah, untuk laporan eksternal lain selain klien, tentu ada acuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tentu kalau di pertambangan, kalau kategori cedera ringan, berat, dan mati, itu pasti sekian dalam 1 kali 24 jam harus segera sampai di kepala inspektur tambang. Tetapi yang melaporkan bukan kita. Ada yang namanya KTT yang melaporkan. Jadi bukan kita langsung. Jadi kita report ke KTT, KTT yang report. Nah, itu yang terjadi kalau di dunia pertambangan karena memang ada aturan yang mengatur.
sampai pelaporannya memang sudah diatur seperti itu. Itu mungkin Mas Denny. Oke, intinya harus disiapkan dulu prosedur untuk terjadi kecelakaan ya, prosedur kecelakaan kerja, prosedur insiden investigasi, sehingga kita bisa standar kerjanya ya. Jadi Bapak Ibu semua sebagai orang HSE, pastikan memahami dulu prosedur itu dan konsultasikan dengan atasannya masing-masing. Kalau terjadi kecelakaan, kita sebagai ahli K3 apa yang harus kita lakukan ya. Terus tadi ada pertanyaan, Pak, apakah insiden investigator harus bersertifikat atau harus mengikuti training? Nah, ini juga harusnya wajib mengikuti training dulu ya, Pak Arief ya, supaya dia bisa tahu gitu loh. Jangan sampai dia ngebuat laporan, tapi dia nggak tahu tekniknya gitu ya. Itu ya Pak Ezra Manurung ya. Sertifikasi untuk insiden investigator adalah dari BNSP. Dari Kemenaker belum ada ya. Oke, apa arti kaci? Oh, kaci itu artinya abang atau kakak, itu bahasa Palembang ya. Nah, saya orang Palembang asli, tepatnya dari Lahat. Kaci itu adalah abang atau kakak ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Marulam, Butar-Butar. Silakan Pak Marulam. Silakan di-unmute dulu Pak Marulam. Halo, suaranya belum masuk Pak. Bapak sudah unmute tapi suaranya belum masuk, mungkin dari headsetnya mungkin dicolok, dimasukin lagi. Oke, sambil menunggu Pak Marulam, ada pertanyaan berikutnya nih dari Lestia Sundari nih Pak. Izin bertanya, saat kita melakukan analisa RCA, bagaimana cara kita menentukan top event sehingga mudah menentukan sub eventnya sampai mendapatkan analisa akar penyebabnya? Wah, ini detail nih ya pertanyaannya. Ya. Detail banget pertanyaan, tapi bagus. Jadi bagaimana menetapkan top eventnya itu di kartu domino keempat tadi ya. Nah, itu tekniknya. Bagaimana kita mengamati lokasi, mendatangi lokasi, kita lihat kronologinya. Sebelum kita simpulkan kronologinya, kita dapatkan sketsanya seperti apa, terus kita minta keterangan dari orang-orang yang terlibat, baik itu yang saksi langsung maupun yang tidak langsung. Setelah itu kita, kalau perlu kita konfrontir ya, konfrontir yang menyaksikan langsung, baru kita buat kronologi eventnya seperti apa. Ya. Nah itu yang paling penting, karena ini adalah dasar untuk menentukan analisa selanjutnya. Tergantung dari kita menentukan 4P-nya di situ ya. 4P-nya. Untuk menetapkan selanjutnya tentu yang tadi yang saya gariskan itu adalah teknik ya. Teknik yang kalau Mbak Sulastri tadi ya. Kalau teknik sketch, Lestia Sundari. Nah, jadi itu adalah teknik yang pengembangan dari sketch ya, sketch sistematik. Nah, kalau kita sudah bisa memahami dan kita sudah kompetensi di sketch, saya kira nggak sulit karena sudah ada pos-posnya ya. Tinggal kita gabungkan temuan ini posnya masuk kemana. Ya. Itu agak tidak susah ya kita tentukan. Karena sistematik itu sudah ada pos-posnya, tinggal kita tentukan saja. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk kategori KTA atau TTA. Dan kategori TTA-nya di mananya, ini sudah ada posnya. Seperti itu, sementara ya. Oke, itu ya Pak Ibu Lestia ya. Lanjut Pak Abdul nih. Pak Arief, faktor personal yang mengakibatkan kecelakaan, apakah knowledge dari si pekerja atau ketidaktahuan si pekerja, atau dari faktor manajemen yang tidak memberikan pelatihan bagi si pekerja? Nah, menurut Pak Arief, berdasarkan pengalaman Pak Arief, kalau terjadi kecelakaan itu, apakah dari faktor si pekerjanya atau dari faktor si manajemennya yang nggak tahu ilmu mengenai pekerjaan yang aman, selamat, dan sehat tuh? Silakan Pak. Ya, kalau pertanyaan ini kita harus bagi ke dua kartu domino berarti ya. Jadi kartu domino yang pertama, yang kedua, kan faktor manusia, kenapa dia melakukan tindakan tidak aman tadi? Karena dia kurang knowledge. Nah, kita harus runut lagi ya ke
kita harus runut lagi ke kartu domino 1. Apakah manajemen sudah memberikan pelatihan cukup kepada si karyawan ini sebelum ditugaskan atau di-assign? Nah, bagaimana kita memastikan ya? Memang harus kita buka data trainingnya ada apa tidak, apa-apa yang sudah dilakukan. Oh, ternyata yang didapatkan ini tidak berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Oh, mungkin saja yang kita dapatkan datanya ini dulunya pernah dilakukan, tetapi itu sudah berpuluh-puluh tahun dan dia mendapatkan pekerjaan baru. Nah, ini jadi masalah. Tetapi kalau di tempat saya yang sering saya dapatkan biasanya perilaku ya. Jadi si pekerja sudah paham, karena kita juga sudah punya ada standar menugaskan orang sesuai dengan keahliannya. Tidak mungkin kita tugaskan kalau dia tidak mempunyai keahlian di situ. Tentunya tolak ukurnya adalah dia punya kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat dan pengalaman kerja, itu adalah keahlian di situ. Terus biasanya memang cenderung ke attitude ya, attitude kecenderungan untuk lalai ya, atau mungkin ada karena masalah keluarga, mungkin dia lagi ada masalah pada saat itu sehingga memang secara mental dia kurang siap bekerja. Nah, inilah fungsinya sebagai pengawas kita juga di lapangan. Awal shift memang kita harus pastikan teman-teman kita siap bekerja. Salah satunya, apakah Anda sehat, cukup istirahat tadi malam apa tidak, ya. Terus sedang mengkonsumsi obat-obatan apa tidak, ya. Kalau mengkonsumsi obat-obatan berarti tanda tanya nih. Obat-obatnya bisa menyebabkan ngantuk, terus menyebabkan ngantuk disuruh bawa kendaraan, ya bisa celaka. Nah, apa yang harus kita putuskan pada saat kita menemukan seperti itu? Nah, itu harus kita hentikan. Anda tidak boleh bawa kendaraan dulu, kan seperti itu. Seperti itu ya, Mas. Oke. Gitu ya. Jadi intinya harus diinvestigasi dulu apakah penyebabnya dari si ketidaktahuan si pekerja atau memang dari si faktor internal manajemennya tidak memberikan pelatihan ya. Itu memang harus dicek juga. Ini Pak Marulam putar-putar mencoba lagi untuk raise hand. Silakan Pak Marulam. Halo Pak Marulam. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Suara Bapak kecil banget Pak, agak digedein Pak. Halo, selamat pagi Pak. Iya pagi Pak Pak. Arif. Pagi Pak Marulam. Saya mau bertanya ini Pak, mohon ini. Siap. Itu kan kalau investigasi itu kan hubungannya dengan kecelakaan ya Pak ya. Ya. Yang diinvestigasi akibat dari kecelakaan. Kalau akibat dari penyakit akibat kerja sama penyakit hubungan akibat kerja itu gimana Pak? Itu investigasinya gimana Pak? Nah, ini beda lagi Terima kasih, mungkin Pak. Kang Denny ya. Kang Denny beda lagi nih ya mungkin. Mungkin Kang Ya. Denny bisa ini. Oke Pak, kita topik kita kali ini mengenai investigasi kecelakaan Pak ya, fokusnya di kecelakaan Tambang. kerja, khususnya di area pertambangan. Jadi kalau untuk PAK, penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja itu di luar dari topik kita. Mungkin insya Allah kalau ada kesempatan kita akan undang siapa yang berwenang ataupun yang berkompeten untuk memberikan informasi tersebut. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak Firmansyah Hermanto, ini menarik juga nih ya. Bagi Pak Arif, mohon maaf bertanya nih, bagaimana kalau kita sudah melakukan investigasi dan sudah memberikan rekomendasi kepada direksi, namun direksi tidak menerima rekomendasi dari kita? Apakah kita akan dipidana apabila terjadi kecelakaan di kemudian hari? Nah, ini juga dilema nih bagi teman-teman di lapangan. Tidak didukung ya oleh manajemen. Silakan. Makasih, pertanyaan yang menarik. Apakah kita akan dipidana di kemudian hari? Ya jelas gini, selama kita menjalankan peran kita sebagai seorang ahli K3 umum dan sebagai seorang investigator, apalagi kalau insiden yang kita sudah investigasi dan sudah ada rekomendasinya, sudah masuk dalam database. Nah, ingat bahwa rekomendasi yang kita tetapkan itu harus ada due date-nya dan ada monitoringnya. Ini sudah dilakukan apa tidak? Nah, itu harus kita monitor terus.
Nah, persoalan nanti kalau misalnya ini belum dilakukan karena tidak diterima oleh direksi dan terjadi kecelakaan kembali, itu bukan bagian kita lagi, ya. Yang jelas peranan kita sudah kita tunjukkan dengan bukti tadi. Oh, sudah ada dokumen investigasi. Makanya dokumen investigasi itu semua harus ada tanda tangan di sana. Validasinya jelas. Nah, itu adalah bukti hukum kita. Jadi jangan khawatir. Direksinya akan kena pidana kalau ada unsur pidana. Mana tahu ya si korban, keluarga korban tidak puas, dia masukkan ke pidana. Tugas Anda sudah jalan. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan mau disalahin. Misalkan Bapak Ibu semua sudah membuat laporan investigasi dengan baik, lalu ada tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya, dan yang mana tindakan perbaikan dan pencegahannya membutuhkan budget, sedangkan si manajemen tidak mensupport budget tersebut, ataupun tindakan perbaikan, tindakan pencegahan tidak disupport juga oleh manajemen dengan alasan apapun itu. Ingat, pastikan semua laporan investigasi sudah disahkan, kita sudah tanda tangan, sudah dipaparkan, sudah presentasi, ada daftar hadir, ya. Kalau terjadi kecelakaan yang sama seperti kejadian yang sudah diinvestigasi, jangan sampai kita yang disalahin. Buat statement seperti itu pada saat memaparkan atau pada saat kita presentasi di laporan hasil investigasi kecelakaan tersebut. Oke, Bapak Ibu semua, itu aja materi kita hari ini. Kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum ditutup, mungkin kita pengen mendengar juga closing statement dari Pak Arif, Pak Rimpin, bagaimana teman-teman kita yang ada di lapangan, seorang ahli K3 atau safety officer di lapangan, jika terjadi kecelakaan, ya tindakan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana teknik investigasi yang efektif. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny, Mas Bari, dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Pada saat terjadi kecelakaan, satu, jangan panik ya. Jangan panik. Segera bentuk tim dan rencanakan tahapan investigasi. Lakukan investigasi dengan baik, libatkan orang-orang yang terlibat, terutama departemen in charge, karena mereka lah yang paling bertanggung jawab di departemennya untuk membuat operasionalnya aman, sehingga kita harus libatkan dalam investigasi. Nah, jangan lupa notifikasi awal kita sampaikan ke manajemen, baik itu lewat email maupun komunikasi lewat WA dan grup yang sudah kita siapkan, dan segera pantau fasilitasi melakukan investigasi dengan baik sesuai dengan rule-rule dan clue-clue yang sudah ada. Dan jangan lupa rekomendasi, jangan sampai rekomendasinya larinya ke point finger atau menyalahkan ya, itu bukan roh dari investigasi. Investigasi adalah mencegah, mendapatkan fakta supaya kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Kita harus selalu objektif supaya apa yang kita cari itu dapat. Kalau kita subjektif, yang kita cari nanti tidak dapat. Nah, setelah kita dapatkan clue-cluenya, setelah kita dapatkan analisanya, buat rekomendasi yang sesuai dengan root cause yang kita dapatkan. Jangan melenceng dari itu. Nah, setelah kita dapatkan rekomendasi, pantau rekomendasi itu. Siapa yang melakukan perbaikan ini, due date-nya kapan? Nah, kita pantau. Dan kita ingatkan kalau belum dilakukan, kita remind lagi. Ada usaha kita pantau terus, itu namanya pemantauan. Sampai benar-benar investigasi itu, rekomendasi dari investigasi itu dilakukan perbaikan. Itu. Terima kasih, Kang Denny. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, luar biasa ya closing statement-nya. Silakan Mas Bari di closing. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita sudah mendengar closing statement dari Pak Arif. Oke, untuk materi kali ini sepertinya luar biasa sekali ya. Untuk tanya jawabnya juga banyak. Jika ada yang pertanyaan belum terjawab, bisa dikirimkan ke email yang tertera pada saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Arif untuk berbagi ilmu dan sharing terkait topik pada hari ini. Kami doakan semoga Bapak Arif diberikan keselamatan, kesehatan, dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah.
Amin. Amin. Bagi Terima kasih. teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada hari ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Nama saya Bari. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk formulir absensinya sudah diisi. Jika sudah, nanti berarti sudah masuk. Oke, sekian dari saya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Pak Arief. Terima kasih buat Mas Bari. Terima kasih atas kehadirannya untuk sharing ilmu. Bapak Ibu semua, jangan lupa jam 13 habis sholat Jumat, kita akan ada materi selanjutnya mengenai penanganan bahan kimia yang mudah terbakar. Oke, silakan daftar di webinar Mediatama dan infokan ke teman-temannya juga agar bergabung di Telegram Mediatama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih, Pak.